Shalom anak-anak teacher yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Shalom teacher. Kita masih tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah-ibadah yang dipersiapkan oleh teacher-teacher melalui video ini ya. Nah, sebelum kita mengikuti ibadah kita, mari kita persiapkan perlengkapan ibadah kita. Apa itu? Alkitab kita dan juga persembahan. Siapkan persembahan kita ya. Nanti boleh dimasukkan ke dalam amplop untuk ketika nanti teacher ada datang ke rumah mengunjungi, boleh diserahkan. Ya, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita ambil waktu salat teduh untuk kita mempersiapkan hati kita dilawat oleh firman Tuhan pada hari ini. Kita bernyanyi semua baik. Menjadi berkat bagi banyak orang karena Tuhan menyusun rencana-rencana yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Kita satukan hati kita, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat anugerah Tuhan. Kau masih memberkati kami sampai pada saat ini.
kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video yang sudah disiapkan oleh teacher-teacher kami. Mari Engkau berkati kami, Engkau senantiasa terus memberikan hati yang sukacita kepada kami untuk kami boleh mengikuti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teacher mau undang kita bangkit berdiri, anak-anak teacher yang di rumah, kita mau menggerakkan badan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kasih Yesus dan ku daki-daki. Kasih Yesus manis dan indah di dalam kehidupan kita. Gerakan badannya. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah.
untuk lagu kita pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita teacher persilakan duduk untuk anak-anak teacher semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Allah peduli. anak-anak teacher semuanya, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami dapat bekerja sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, mengerti, memahami, dan melaksanakannya nanti dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Nah, sekarang ayo kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ya, di sini teacher udah buat judulnya itu tentang si Stefanus. Nah, dari Kisah Para Rasul 6 sampai 7 itu menceritakan sebenarnya tentang si Stefanus. Tetapi sekarang kita akan membahas atau kita baca dari ayat 54 sampai 60-nya saja dulu ya. Nanti di rumah dibaca-baca lagi. Oke. Ikuti teacher membaca ya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi siapa sih Stefanus sebenarnya? Stefanus itu adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh murid-murid Tuhan Yesus. Diaken itu maksudnya apa? Diaken adalah pelayan gereja. Yuk kita dengar aja langsung kisahnya Stefanus. Jadi, dahulu kala adalah seorang pelayan Tuhan yang bernama Stefanus. Dia selain dapat melakukan berbagai macam mukjizat, dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus untuk mengabarkan kabar sukacita. Dia mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu hari, Stefanus berdebat dengan imam-imam Yahudi. Mereka kemudian sangat marah dan mereka mengatakan bahwasanya Stefanus menghujat Allah dan juga Musa. Akhirnya, Stefanus dibawa kepada imam besar bangsa Yahudi. Lalu sesampainya di depan imam besar, imam itu bertanya, "Benarkah demikian?" Stefanus pun menjawab, "Kamu orang yang keras kepala dan pemberontak. Kamu selalu menolak Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu yang selalu menolak Allah dan membunuh nabi-nabinya." Lalu mereka semua semakin sakit hati. Kemudian Stefanus kembali mengatakan, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka mereka berteriak-teriak, mereka menutup telinga mereka serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Sedang mereka terus melempari Stefanus, dia berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia juga berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, jadi anak-anak teacher, kira-kira apa ya yang bisa kita ambil atau pesan yang bisa kita tiru dari kisah Stefanus kali ini? Yang pertama, kita harus tetap berdoa dan juga rajin gereja. Walaupun sekarang lagi gereja online ya. Kita harus bersyukur. Karena apa? Karena sekarang orang Kristen sudah bebas untuk beribadah. Coba kalau seperti dahulu, saat zamannya Stefanus, di mana orang Kristen itu tidak bebas beribadah. Nah, jadi kita harus tetap selalu berdoa, bahkan juga rajin untuk beribadah. Yang kedua, kita tidak boleh membenci orang yang membenci kita atau yang tidak suka dengan kita, melainkan kita harus mendoakannya. Lihat tadi Stefanus, walaupun dia sudah dilempari bahkan sampai mati, dia tetap mengatakan kepada Tuhan supaya
mereka tidak menanggung apa yang mereka perbuat ini. Gitu. Jadi kita pun juga jangan sampai membenci orang yang tidak suka kepada kita, melainkan kita harus mendoakannya. Semoga mereka bisa menjadi orang yang lebih baik, bertobat, bahkan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lalu apalagi ya? Nah, kita harus berani menjawab pertanyaan mengenai Tuhan Yesus. Jika ada yang bertanya, mungkin kita punya teman-teman lain di luar sana yang agamanya berbeda gitu, atau orang-orang yang mungkin jarang ke gereja, terus mereka bertanya mengenai Tuhan Yesus. Jadi seperti Stefanus, dia kan berani tuh menceritakan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak sekolah minggu GMI Makedonia juga harus berani menjawab jika ada pertanyaan tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Roh Kudus pasti akan menuntun kita. Bagaimana caranya ya supaya kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus? Tentu saja kita harus tahu dulu siapa Tuhan Yesus. Kita taunya dari mana? Dari Alkitab. Jadi rajin-rajin membaca Alkitab. Oke, itu dia tadi semua pesan-pesan yang bisa kita ambil dari kisah Stefanus. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih dapat berkumpul, bersekutu dengan teman-teman kami yang berada di tempat berbeda, tetapi kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan kisah Stefanus di mana dia mati martir hanya untuk membela nama-Mu ya Bapa. Kiranya kami juga dapat meniru sikap-sikap Stefanus yang mau beribadah, yang rajin beribadah, yang tidak membenci orang yang membenci kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan kita yang kita sudah siapkan tadi, mari kita masukkan ke dalam amplop. Nah, untuk nanti ketika teacher datang boleh diserahkan ya. Kita akan satu pujian adalah sukacita di hatiku. Kita memberinya dengan penuh ucapan syukur dan hati yang sukacita. Ibadah melalui video yang kita siapkan. Kita sudah selesai beribadah pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa seperti doa yang sudah diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.